Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alwi-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Di sebelah kanan saya, Dedi Suhendra, redaktur pelaksana. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan hari ini kita masuk edisi 267, Selasa 18 Maret 2025, Ded ya. Ya. Dan kita ulas berita, Ded ya. Dan kita akan ulas berita langsung saja, Ded ya. Ya. Seputar OTT KPK di Oku. Ya. Silakan, Dedi. Ya, terkait operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Kabupaten Oku, Kak ya. Di mana mulanya Suara Nusantara dan koran SN mendapatkan informasi adanya OTT tersebut pada Sabtu sore, Kak ya. Di mana Sabtu sore tanggal 15 Maret 2025. Selanjutnya kita mengkonfirmasi kepada juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan WhatsApp. Dan juru bicara KPK membenarkan terkait OTT tersebut, Kak. Waktu Dedi atau koran SN pertama kali mendapat itu masih belum ada namanya, Ded ya? Iya, Kak. Dan masih samar-samar ya? Masih sama-samar, Kak. Untuk kasus apa, kemudian siapa yang terkena OTT ya? Ya. Apa keterangan jubir KPK pertama kali? Silakan, Dedi. Ya, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Kak ya, melalui pesan WhatsApp membenarkan ada OTT KPK di Kabupaten Oku dan dikatakannya bahwa yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut ada 8 orang, Kak. Kemudian keesokan harinya ada update berita yang lain, Ded ya? Ya. Apa itu, Ded? Silakan. Ya, keesok hariannya pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 paginya, Kak ya, kita mendapat informasi bahwa dari 8 orang yang diamankan oleh KPK tersebut diterbangkan melalui bandara SMB 2 Palembang ke Jakarta, Kak. Dan hal tersebut dari pantauan Suara Nusantara ke-8 orang tersebut diberangkatkan ke Jakarta untuk dibawa ke gedung KPK, Kak. Dan sambutan untuk pembaca koran sn.com ya. Ya. Begitu banyak dari pembaca koran sn.com, Ded ya. Iya, Kak. Ada beberapa teman saya yang menghubungi lewat telepon maupun WhatsApp ya, tentang kronologis dari kejadian tersebut ya. Dan semuanya sudah kita turunkan di koran sn.com, Ded ya. Iya, Kak. Dan kemudian pada malam harinya itu ada jumpa pers dari Ketua KPK. Sore harinya Ya, diralat ya. Dan apa keterangan dari jubir Ketua KPK pada saat itu? Silakan, Dedi. Ya, Kak, pada Minggu sore ya 16 Maret 2025 Ketua KPK Setio Budianto didampingi Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menggelar press release. Dalam press release tersebut terungkap bahwa operasi tangkap tangan atau OTT tersebut terkait fee 9 proyek pokir DPRD pada Dinas PUPR Oku tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, Kak ya. Di mana Ketua KPK Setio Budianto dalam rilisnya menegaskan bahwa dari 8 orang yang diamankan, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, Kak. Oke, selain terbit di koran sn.com, berita-berita tentang jumpa pers dari Ketua KPK terkait OTT KPK di Oku itu sudah kita terbitkan juga ya. Iya, Kak. Di Suara Nusantara edisi cetak ya. Silakan penonton SN untuk diperlihatkan, untuk dilihat ya. Kemudian ada berita menarik di sini, Ded ya. Ada keterangan dari Ketua KPK jelang Lebaran anggota DPRD Oku tagih proyek. Silakan, Dede. Ya, Kak, itu keterangan dari Ketua KPK Setio Budianto, Kak ya, di mana dalam press release tersebut dikatakannya bahwa KPK menetapkan 6 tersangka, di mana ke-6 tersangka tersebut terdiri dari Kepala Dinas PUPR Oku, 3 anggota DPRD Oku, dan 2 pihak swasta. Dari 6 tersangka yang diamankan dan ditetapkan tersebut, menurut Ketua KPK bahwa terungkap bahwa 3 tersangka yang merupakan pihak dari anggota DPRD meminta komitmen fee, Kak ya, yang sebelumnya telah disepakati, di mana menurut Ketua KPK fee tersebut terkait ditagih oleh ketiga tersangka yang merupakan anggota DPRD Oku terkait menjelang Lebaran Idul Fitri ini, Kak. Sangat disayangkan ini terjadi, Ded ya. Kemudian ada lagi satu berita, KPK tahan Kadis PUPR Oku, 3 anggota DPRD dan 2 pihak swasta. Silakan dijelaskan. Ya, itu masih dari keterangan Ketua KPK Setio Budianto, Kak ya, di mana dalam OTT di Oku tersebut
6 tersangka yang merupakan Kadis PUPR Oku, 3 anggota DPRD dan 2 pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT di Kabupaten Oku dilakukan penahanan, di mana dikatakan Ketua KPK Setio Budianto ke-6 tersangka tersebut ditahan di rutan KPK. Kak. Oke, ada satu berita yang menarik, Det ya, tapi tidak terbit di cetak, Det ya. Ya. Ada terbit di koran SN.com tentang ada yang sudah membelanjakan atau membelikan uang pi ini dengan mobil, Det ya. Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, keterangan dari Ketua KPK Setio Budianto, Kak ya, di mana terkait fee tersebut kan telah diserahkan oleh 2 tersangka yang merupakan pihak swasta secara 2 tahap, Kak ya. Di mana menurut Ketua KPK bahwa tahap pertama jumlahnya 1,5 miliar, kemudian fee yang tahap kedua berjumlah 2,2 miliar. Semua uang tersebut diserahkan secara 2 tahap kepada tersangka yang merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku. Nah, dari 2 tahap tersebut dikatakan Ketua KPK untuk uang yang 1,5 miliar, sebagian uangnya telah dibelikan mobil Toyota Fortuner, Kak ya, oleh tersangka yang merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku. Selain itu, Ketua KPK juga mengatakan bahwa dari 1,5 miliar tersebut ada juga sebagian uang yang digunakan tersangka Kepala Dinas PUPR Oku untuk kepentingan pribadi tersangka. Oke, yang menarik lainnya ada juga berita yang sudah terbit di koran SN.com, Det ya, tentang pembagian ini, Det ya. Ya. Ada yang ketua, ada wakil ketua, dan ada anggota DPRD. Silakan Dedi rinci apa namanya itu? Jatah ya itu ya. Ya. Bukan jatah, ini apa namanya, Det? Jatah, Kak. Oh, jatah ya. Yang sudah kita buat judul, Det ya. Ya. Silakan, Dedi. Ya, Kak, dalam rilisnya Ketua KPK Setio Budianto, Kak ya, menjelaskan bahwa terkait OTT tersebut sebelumnya ada pertemuan antara pihak DPRD Oku dengan pihak Pemkap Oku, Kak ya, di mana dalam pertemuan tersebut dikatakan Setio Budianto selaku Ketua KPK bahwa ada jatah pokir, Kak ya, di mana jatah pokir ini dikatakan Setio Budianto untuk ketua dan wakil ketua DPRD 5 miliar dan untuk setiap anggota DPRD Oku 1 miliar, Kak. Bahkan dalam rilisnya, dalam press release tersebut, Ketua KPK Setio Budianto juga menjelaskan adanya pembagian komitmen fee, Kak ya, di mana pembagian komitmen fee terkait pokir terkait proyek ada 9 proyek, di mana untuk DPRD fee-nya 20% dan untuk pihak Dinas PUPR Oku sebesar 2%. Jadi total keseluruhan fee dalam perkara tersebut dikatakan Ketua KPK jumlahnya 22%. Lanjut lagi ulas berita kita, Det ya. Ya. Dan waktu OTT KPK itu ada uang yang disita senilai 2,6 miliar, dan untuk uang yang disita ini ada keterangan dari Ketua KPK. Silakan, Dede. Ya, Kak, uang 2,6 miliar tersebut dijelaskan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam press release-nya merupakan uang muka proyek, Kak ya, di mana dalam perkara ini dikatakan Ketua KPK Setio Budianto bahwa ada 9 proyek, di mana 9 proyek tersebut dirincikan oleh Setio Budianto terdiri dari proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati Oku, kemudian rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Oku, kemudian ada pembangunan kantor dinas PUPR Oku, ada pembangunan jembatan desa guna makmur, lalu ada peningkatan jalan poros desa Tanjung Manggus, desa Bandar Anggung, selanjutnya ada proyek peningkatan jalan desa Panai Makmur dan Guna Makmur, lalu ada proyek peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur, selanjutnya ada proyek peningkatan jalan LED Muda MCD Junet, lalu ada juga proyek peningkatan jalan desa Markati Tama, di mana terkait 2,6 miliar uang yang disita oleh KPK tersebut merupakan uang muka fee proyek untuk anggota DPRD Oku. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPK dalam press release tersebut, Kak. Oke, Det ya, lanjut ulas berita kita, Det ya. Iya, Kak. Dan menarik sekali pembahasan kita tentang OTT KPK ini, Det ya, dan begitu banyak berita yang sudah diterbitkan di koran SN.com, ya. Iya, Kak. Dan sambutan pembaca itu sangat besar dan sangat luar biasa. Dan khususnya setelah Ketua KPK melakukan jumpa pers, ya, itu berita yang kita terbitkan juga beragam, Det ya. Iya, Kak. Ada beberapa angel yang diambil. Kemudian ada satu berita yang akan kita bahas berikutnya ya, maksudnya ya. Ini tampilannya, ini berita utama, judulnya KPK dalami peran PJ Bupati dan Bupati Oku terpilih. Silakan, Dede. Ya, Kak, berita tersebut masih dalam terkait keterangan pers release KPK, di mana Direktur
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu Kak ya, yang juga ikut dalam press release tersebut mengungkapkan bahwa terkait OTT di Kabupaten Oku dan ditetapkannya 6 tersangka dalam perkara tersebut. Saat ini penyidik KPK sedang mendalami peran PJ Bupati dan Bupati Oku terpilih Kak, di mana menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bahwa periode perkara ini yakni tahun 2024 sampai dengan 2025. Kemudian dikatakan Direktur Penyidikan KPK bahwa tahun 2024 itu pejabat tinggi di Kabupaten Oku yakni selaku PJ Bupati, sedangkan tahun 2025 merupakan Bupati terpilih Kak ya. Dari itulah Direktur Penyidikan KPK menegaskan akan memeriksa pihak PJ Bupati dan Bupati Oku tersebut sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut untuk mendalami peran dari PJ Bupati dan juga Bupati Oku terpilih Kak. Oke, dan menarik sekali ya kita pembahasan tentang OTT KPK di Oku ya. Ya. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi seputar OTT KPK di Oku ini? Ya Kak, dalam keterangannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto Kak ya, mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut adanya pengondisian terkait proyek pemenang yang dimenangkan ya, ini ada 9 proyek Kak ya, di mana dikatakan Ketua KPK bahwa tersangka yang merupakan Kepala Dinas PUPR Oku melakukan pengkondisian hingga 9 proyek tersebut dikerjakan oleh 2 tersangka yang merupakan pihak swasta. Bahkan dikatakan Ketua KPK Setio Budianto dalam rilisnya bahwa terkait 9 proyek tersebut 2 tersangka yang merupakan dari pihak swasta meminjam beberapa perusahaan, di mana peminjaman tersebut menurut Ketua KPK sebagai pinjam bendera Kak ya, di mana pinjam bendera ini menurut Ketua KPK tidak dibenarkan dalam proses pengadaan barang dan jasa Kak. Oke, sangat disayangkan sekali ya kejadian OTT KPK ini justru terjadi di bulan suci Ramadan ya. Iya Kak. Pada saat umat Islam sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Masih ada Dedi yang mau disampaikan dari keterangan Ketua KPK yang jumpa pers kemarin? Ya, terkait jumpa pers tersebut, Ketua KPK Setio Budianto juga mengungkapkan bahwa mulanya perkara ini dari adanya pembahasan RAPBD tahun 2025 Kak ya, di mana dari pembahasan RAPBD tahun 2025 tersebutlah akhirnya untuk menyetujui menjadi APBD, sehingga pihak dari DPRD menemui perwakilan dari pihak DPRD melakukan pertemuan dengan pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Oku hingga adanya kesepakatan atau komitmen fee proyek tersebut Kak. Dan sepertinya kita sudah di ujung ulas berita Dit ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya juga di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah carilah rezeki yang berkah agar tenang menikmatinya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Aucimat bersama Dedi Sohendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.